Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin untuk firman Tuhan. Ya, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita belajar tentang bekerja dan melayani. Ya, bekerja dan melayani dengan satu tema karir yang kudus. Dengan satu tema karir yang kudus. Ya, kita sering mendengar istilah yang namanya bekerja adalah ibadah. Dari saudara kita kepercayaan lain juga sering mengungkapkan hal itu kan. Bekerja adalah ibadah. Tapi apakah sebenarnya itu murni dari mereka? Tidak. Kita akan belajar pada pagi ini. Istilah bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah melayani. Itu asli ajaran Tuhan untuk kita pertama-tama. Saudaraku, seringkali kita juga membeda-bedakan, atau kita punya apa istilahnya ya, punya dunia yang ganda, memilah-milah, dibeda-bedakan antara pekerjaan sekuler. Pekerjaan sekuler itu ya kita jadi driver, ngojek, di bangunan, berdagang, semua profesi-profesi yang menghasilkan uang secara profesional. Kita sering membedakan itu dengan perbedaan dengan pekerjaan pelayanan di gereja. Kita sering membeda-bedakan pengertian itu. Tetapi saudara perlu tahu, dan hari ini kita harus tahu, bahwa di Alkitab kata bekerja, ibadah, melayani itu hanya satu kata. Abodah. Hanya di dalam ayat-ayat yang Tuhan sampaikan dan dituliskan di Alkitab, hanya konteksnya itu yang membedakan. Tapi asal katanya sama. Misalkan dalam Kejadian 2 ayat 15, ini saat Adam diperintahkan oleh Tuhan. Setelah Tuhan memberkati Adam, Tuhan perintahkan apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, ya. Taklukkanlah bumi dan usahakanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Di dalam ayat-ayat itu, Kejadian 2:15, Tuhan pakai kata abodah. Demikian juga dalam Keluaran 8 ayat 1, ketika Musa diperintahkan Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir untuk beribadah, maka Musa ketika menghadap Fir'aun berkali-kali mengatakan, izinkanlah
kami bangsa Israel untuk pergi ke padang untuk ibadah kepada Tuhan kami. Berkali-kali Musa menyampaikan hal itu. Dan kata yang dipakai sama, abodah. Tapi dalam konteks Musa minta izin kepada Fir'aun membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk ibadah, untuk pelayanan. Itu konteksnya untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi kalau dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, kata abodah yang sama dipakai dalam konteks bekerja mengusahakan bumi ini. Jadi saudaraku, dari dua contoh ini banyak contoh-contoh lain ayat-ayat dalam Alkitab, dan semuanya sama. Bekerja, ibadah, melayani, itu hanya pakai satu kata itu. Maka kalau ada kita mendengar bekerja adalah ibadah, bekerja adalah melayani, itu orisinil dari Alkitab kita, dari firman Tuhan. Nah, pagi ini kita belajar bertitik tolak dari pengertian itu dan pembacaan kita dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 tadi. Kita belajar bagaimana kita bekerja sekaligus pekerjaan itu menjadi ibadah kita dan pelayanan kita. Yang pertama, tadi temanya karir yang kudus. Berarti karir itu kan namanya pekerjaan, di bidang pekerjaan itu ada seperti anak tangga, dari bawah naik satu tingkat lagi, satu tingkat lagi sampai ke puncak karir, puncak tangga. Bagaimana kita bisa melalui proses dari tangga pekerjaan yang paling bawah, misalkan baru mulai kerja, mungkin magang, mungkin masih training, sampai mencapai posisi yang tertinggi dalam pekerjaan. Seperti Yusuf mulai dari orang yang dijual, budak belian, sampai menjadi orang kedua di Mesir. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dari orang yang dikalahkan, ditaklukkan, lalu dibawa ke dalam pembuangan. Tapi di tempat pembuangan itu bisa mencapai posisi yang tinggi, mengalahkan penduduk asli. Mulainya dari mana semuanya itu? Seperti Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat dalam meniti karir sampai pada puncaknya, walaupun mulai dari nol. Ini juga masih berkaitan dengan tema tahunan kita 2026, tahun berbuah dan tetap teguh. Yang pertama, dalam ayat 13 dan 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dari ayat 13 dan 14 ini, saudara, satu poin penting untuk kita bisa berhasil dalam pekerjaan dan usaha kita: tertanam di bait Allah. Tertanam bukan kita dikuburkan di gereja, bukan berarti seperti itu, saudara. Tapi bagaimana kita itu tertanam dalam Tuhan, menyatu dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dalam iman kita.
situ dengan kuat. Sehingga digambarkan seperti pohon kurma, seperti pohon apa tadi? Seperti pohon apa lagi satunya? Aras. Kalau sampai di Indonesia, bukan pohon kurmanya yang terkenal, tapi buah kurmanya. Sekarang buahnya, karena lagi musimnya menjelang ya hari berpuasa. Buahnya manis, menyehatkan, berguna bagi banyak orang, memberkati banyak orang. Dan bagi yang punya pohon itu, punya sumber pemasukan yang lumayan, karena buahnya bisa dijual. Orang yang tertanam di bait Tuhan itu digambarkan juga seperti pohon aras. Pohon aras ini terkenal karena kekuatan batang pohonnya. Sangat bagus untuk bangunan-bangunan yang perlu umur yang panjang, ratusan tahun. Tidak gampang keropos, tidak dimakan ngengat. Orang yang tertanam di bait Allah, di rumah Allah, itu diibaratkan seperti pohon kurma dan aras. Kuat, bermanfaat, memberkati banyak orang. Sementara di sisi lain, hidupnya mengalami berkat yang luar biasa. Maka kunci pertama untuk kita bisa berhasil dalam karir kita, harus melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa? Jika engkau di dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Kuncinya tinggal dalam Yesus, firman-Nya Yesus tinggal dalam kita, dan dalam bahasa Mazmur 92 ini tertanam di bait Allah. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam bekerja, kita bisa bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk perusahaan. Walaupun kita bekerja dalam satu perusahaan atau pimpinan, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Apa kaitannya dengan kita tertanam di bait Allah? Saudara, kalau kita bekerja, kita tidak menyatu dengan Yesus, firman Yesus tidak ada dalam diri kita, dan kita tidak ada dalam diri Yesus, tidak percaya Yesus, maka ayat ini tidak bisa kita lakukan. Bekerja seperti untuk Tuhan. Kalau hidup kita, pekerjaan kita tidak dilandasi tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal dalam diri kita, maka kita akan gampang layu ketika
gaji kita sedikit, tidak naik-naik. Ketika kita dimarahi bos kita, atasan kita, ketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan, kita gampang grundel, ngomel. Ketika menghadapi pekerjaan yang banyak, kita juga akan gampang lelah dan kita ogah-ogahan bekerja, tidak ada semangat kerja, tidak ada daya juang untuk bekerja. Pokoknya yang penting kerja, tidak mengikuti bagaimana kerja yang baik dan benar dan bertanggung jawab. Nah, Tuhan ajarkan, kalau kita hidup tertanam di bait Allah, kalau kita hidup tertanam di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, kita harus menghidupi firman-Nya. Dan firman-Nya Yesus adalah, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bekerja seperti untuk Tuhan kalau kita tidak tertanam di bait Allah. Kalau dalam diri kita tidak ada firman. Kalau dalam diri kita tidak ada firman, yang ada adalah pikiran korupsi. Korupsi waktu, datang berlambat-lambat, pulang cepat-cepat. Kalau ada kesempatan lagi, bukan hanya korupsi waktu, korupsi uang. Kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan pun, cari-cari kesempatan. Hal-hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak tertanam dalam bait Allah, tidak tertanam dalam Tuhan. Ajaran Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Kalau kita berakar dalam Tuhan, maka firman dalam Kolose ini akan kita kerjakan. Kita bekerja seperti untuk Tuhan, dan inilah sebenarnya yang cepat atau lambat akan mengangkat karir kita, gaji kita, penghasilan kita. Kalau kita pengusaha, kita melakukan usaha kita seperti untuk Tuhan, dengan nilai-nilai firman Tuhan, maka teman bisnis kita akan nyaman. Kita akan banyak rekan bisnis. Dikatakan tadi, mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pelataran bait Allah itu, saudara, di zaman Yesus sudah diizinkan bangsa-bangsa masuk bahkan berjualan di sana. Pelataran bait Allah yang sudah diperluas. Itu memang untuk bangsa-bangsa yang memang Tuhan izinkan. Tetapi juga itu memiliki makna bahwa umat Tuhan juga bisa melakukan pekerjaan sekuler sebagai apapun profesi kita hari ini. Akunting, pedagang, karyawan, di bangunan, sebagai driver, apa saja. Kita bisa melakukan semua pekerjaan kita, dan hasilnya adalah bisa bertunas, bisa bertumbuh. Hasil kita tertanam di bait Allah, kita ada dalam Yesus, Yesus ada dalam hati kita, firman-Nya ada dalam hati kita, maka dalam pekerjaan sehari-hari kita melakukan seperti untuk Tuhan, dan hasilnya kita akan bertunas, bertumbuh dalam pekerjaan itu, yang pada akhirnya juga bisa berbuah. Kenapa kita seringkali juga ogah-ogahan saat kerja? Padahal kita digaji loh. Kadang main kucing-kucingan dengan bos kita.
Kalau bos nggak ada, santai. Kalau bosnya ada, pura-pura aktif, rajin, Nah, kalau kita anak-anak Tuhan yang tertanam dalam bait Allah, Yesus, firman-Nya ada dalam hati kita. Kita tidak melakukan itu. Apa yang kita kerjakan itu alamiah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tekun, ketekunan itu hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita rajin, kerajinan itu tidak pernah pasang surut, tetapi itu bersumber dari firman Tuhan. Tidak ada bos, kita tetap kerjaannya bagus. Dan kita tidak gampang layu, tidak gampang putus asa ketika menemui persoalan dalam pekerjaan. Karena apa? Firman-Nya tinggal dalam diri kita. Kita tertanam di dalam Yesus, dalam Tuhan. Jadi yang pertama, ini yang terpenting bagi kita, bagaimana supaya pekerjaan kita itu bisa bertunas, berbuah, dan pekerjaan kita itu pekerjaan yang kudus, dalam pengertian sebagai ibadah, sebagai pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Harus tertanam di dalam Tuhan. Apakah saudara sudah tertanam dalam Tuhan? Apakah saudara sudah menerapkan ini dalam pekerjaan sehari-hari sekuler kita? Kesetiaan kita kepada Tuhan, ketekunan kita mengikut Tuhan, itu akan terbawa dalam kita bekerja, sebagai apapun kita bekerja. Yang kedua, dalam ayat 11, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Ini adalah pengurapan Tuhan. Yang pertama, hidup kita tertanam dalam Tuhan. Firman-Nya ada dalam hati kita. Kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari termasuk dalam pekerjaan kita, karir kita. Dan selanjutnya kita perlu pengurapan Tuhan. Minyak yang baru memiliki arti pengurapan Tuhan. Minyak baru tercurah, lambang pengurapan Tuhan, penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bekerja itu sangat melelahkan, saudara. Siapa yang tidak merasa lelah dalam bekerja? Yang nampaknya duduk cuma begini-begini saja loh, saudara. Rasanya di pundak, di pinggang itu sudah ampun. Sudah sampai rumah juga minta kerokan lagi, karena kalau udah dikeroki, waduh rasanya kaku semua badan ini. Padahal kerjanya cuma begini-begini aja kan. Cuma begini-begini. Apalagi yang masih pakai kopling, saudara. Bukan hanya di pundak, bukan hanya di punggung, sampai di kaki ini rasanya cenut-cenut kalau macet. Tuh, itu saudara. Dalam pekerjaan itu banyak hal yang membuat kita lelah, capek, ya, jadi aras-arasan, males karena banyak hal. Maka kita membutuhkan pengurapan Tuhan dalam pekerja. Jadi pengurapan Tuhan itu bukan hanya untuk pelayanan gerejawi, tetapi pelayanan dalam pekerjaan karir kita itu perlu pengurapan dari Tuhan. Yusuf bisa berhasil karena diurapi Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego bisa berhasil karena diurapi Tuhan dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Paulus bisa melakukan pekerjaan ganda, pelayanan, penginjilan, perintisan, sampai pekerjaan sekuler membuat kemah. Itu karena pengurapan Tuhan. Api dari Tuhan membakar.
Maka kalau kita bekerja, ya, tidak ada pengurapan, saudara, dalam pekerjaan sekuler kita. Kita akan tidak ada harapan. Seperti bekerja itu tidak ada harapan. Tapi kalau kita ada pengurapan, selalu fresh, selalu ada sukacita dalam bekerja. Walaupun pekerjaan itu banyak, kita tidak stres. Kenapa stres? Karena kita tidak tertanam di dalam Tuhan, karena kita tidak mengalami pengurapan Tuhan dalam pekerjaan kita. Stres itu karena semua tertampung di sini sendiri, di sini sendirian, kita tanggung sendiri. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, mengurapimu, maka seberat sebanyak apapun pekerjaanmu, tidak membuat stres, tidak membuat depresi. Karena pengurapan itu penting juga di dalam kita bekerja. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pengalaman hidup Paulus dalam hal bekerja sekuler, membuat kemah, ahli bangunan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, menginjil, merintis, menggembalakan, melakukan misi perjalanan jauh. Sangat melelahkan. Tetapi dia katakan dan dibagikan kepada kita resepnya. Pengurapan Tuhan, kekuatan Tuhan, itulah yang memampukan bapak-bapak, ibu-ibu kita semua bisa bekerja dengan fresh, dengan segar, dengan roh yang menyala-nyala dalam pekerjaan, sehingga karir kita, pekerjaan kita bisa berhasil dan beruntung. Yang ketiga, ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya ulang ya, 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sambung sekalian ayat yang 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan pada Tuhan. Di masa tua. Jadi kalau kita dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada kata pensiun. Aku sudah tua, tidak usah kerja lagi. Oh, ingat mana ya, umur 80-an aja masih kerja kok. Pengusaha pisang di sebelah, beternak, tidak cukup, datangkan pisang dari Jawa. Tidak ada kata pensiun. Masih tekun, ada semangat, ada api untuk bekerja. Dan di masa tua pun masih berbuah, segar, sehat. Saudara, ini penting. Kita harus dimulai tertanam, berakar, diurapi Tuhan. Tanpa tertanam dan berakar dengan betul di dalam Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, maka yang ketiga ini tidak bisa terjadi. Di masa tua pun tetap berbuah. Kita rindu kok sampai masa tua kita masih bisa berbuah, menghasilkan buah. Hidup kita masih bermanfaat bagi keluarga, bagi banyak orang. Ayat 16, berdampak bagi banyak orang, memberitakan betapa dahsyatnya Tuhan.
Pekerjaan yang kudus akan menghasilkan buah yang tetap. Bukan hanya soal apa yang kita capai tentang keuangan, tetapi lebih daripada itu, rohani kita pun akan berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pelayanan kita di tempat pekerjaan kita masing-masing sehari-hari itu menunjukkan karakter kita. Karakter kita sebagai anak Tuhan ikut terbentuk, berkembang dari hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dalam kita berakar, tertanam dan berakar di dalam Tuhan, itu akan membentuk karakter kita, dan karakter kita itu akan terbawa sampai di tempat kerja. Kalau di tempat kerja masih kucing-kucingan dengan bos, kalau di tempat kerja masih cari-cari kesempatan untuk korupsi waktu, korupsi uang dan sebagainya, ya, berarti kita belum berakar, belum bertunas, sehingga buah kita, karakter kita di tempat kerja seperti itu. Orang mengenal kita itu dari buah kita, karakter kita di tempat kerja, cara kerja kita. Pelayanan, ibadah Minggu, Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Minggu lagi, tapi sukanya korupsi, bolosan, kerjanya ogah-ogahan. Kalau ada bos aja rajin nyapu, semua disapu, semua disapu, semua dikerjain, semua dikerjain. Kalau ada bos, kalau udah ada bos, perintah-perintah, ayo sana, sana. Sementara dia nyantai. Karakter orang yang tertanam dalam Tuhan. Jadi saudara, karir kita, pekerjaan kita adalah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa menghasilkan bertunas dan berbuah kalau tidak tertanam di dalam Tuhan, tidak ada pengurapan Tuhan. Jadi saudara, ingat, setiap kali kita bekerja, ingatlah, aku ini tertanam dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, firman-Nya dalam diriku, maka aku harus menjalankan pekerjaan usahaku ini seperti untuk Tuhan. Karena pekerja adalah ibadah sekaligus melayani Tuhan. Amin saudara. Saya rindukan seluruh jemaat Tuhan di kita, di Bethlehem, betul-betul 2026 ini tahun yang berbuah. Kita bisa berbuah dimulai dari tertanam, berakar dalam Tuhan, diurapi Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing, dengan roh keterampilan masing-masing, dengan karunia masing-masing, sehingga kita akan, karir kita akan berhasil, pekerjaan kita akan berhasil. Mungkin ada yang bertanya, kalau pekerjaan itu ibadah dan pelayanan, kalau gitu oke dong, boleh dong, saya tidak usah ibadah di gereja, kan bekerja itu kan ibadah. Gimana saudara? Kan bekerja itu pelayanan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kalau gitu aku tidak perlu dong ambil pelayanan di gereja. Betul.
Mungkin diri kita sendiri yang di benak kita, di pikiran kita yang sempat muncul pertanyaan itu. Saudara, bekerja adalah ibadah. Yes, itu firman Tuhan. Bekerja adalah pelayanan kepada Tuhan. Ya. Tapi bekerja, walaupun itu ibadah dan pelayanan, itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk beribadah, melayani Tuhan secara bersama-sama. Oh, aku tidak bisa ibadah karena pekerjaanku banyak, lembur-lembur, sibuk. Itu bukan alasan. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 2 kepada Adam, untuk mengusahakan bumi dan menaklukkannya, itu sebagai bekerja untuk Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Tapi itu adalah mandat Tuhan untuk kita bersaksi. Kalau dalam bacaan kita tadi ayat 16, menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Saudara, konteks dari pasal 92 ini, kalau kita baca ayat 1 dalam Mazmur 92 ini, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Jadi Mazmur ini diperuntukkan untuk ritual hari Sabat. Hari Sabat itu hari libur, tidak bekerja, dan dipakai di rumah Allah, kita dinyanyikan, dimazmurkanlah ini. Tapi Mazmur untuk hari Sabat, kenapa muncul ayat 13 sampai ayat 16 ini? Karena hari Sabat itu hari perhentian, kesempatan untuk ibaratnya mesin itu kita didinginkan, disegarkan, direfresh. Kalau mobil diisi bensin, kalau mobil baterai dicas. Gunanya untuk apa? Supaya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dalam pekerjaan, karena Minggu sudah di-fresh, di-refresh, dicas, diisi bahan bakar yang cukup secara rohani. Akhirnya kita bisa segar dalam pekerjaan masing-masing. Fresh. Bisa fokus karena fresh, karena segar, karena kita bekerja untuk Tuhan sebagai ibadah dan sebagai pelayanan. Pekerjaan kita secara sekuler itu mandat Tuhan, tapi ibadah kita, pelayan kita di jam-jam ibadah itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab Galatia dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas dikasih. Karena apa? Bekerja sebagai ibadah untuk kesaksian. Keluar. Tunjukkan karaktermu yang bersumber dari Kristus. Buah-buahmu, tunas-tunasmu, supaya dinikmati oleh banyak orang di perusahaanmu, teman bisnismu, atasanmu. Tetapi ada tanggung jawab, kita bersekutu bersama secara bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Saudara, kita punya tangan kan? Tangan yang satu ini kita bisa untuk bekerja sehari-hari, melakukan banyak hal di tempat kerja sesuai profesi kita masing-masing. Tapi kalau misalkan kita haus, kita lapar,
Apakah kita tidak gunakan tangan kita ini untuk ngambil air minum, untuk ngambil piring makan? Kalau misalkan ada bagian tubuh kita yang sakit, kita pakai juga tangan yang sama ini untuk ngolesi obat, merban. Hidup kita juga begitu, saudara. Kita bekerja di dunia sekuler itu sebagai ibadah dan pelayanan, tetapi ada hal-hal lain yang kita butuhkan secara rohani, yang memungkinkan, yang membuat kita bisa berhasil dalam karir kita. Kalau rohani kita juga bertumbuh. Kalau rohani kita bisa bertumbuh, maka kita bisa mempraktekannya keluar sebagai kesaksian, sebagai pewartaan. Dan itulah yang membuat kita berbuah. Bos kita akan melihat, oh iya, si A ini luar biasa, pekerjaannya bagus, setia, rajin, dia semangatnya luar biasa, layak dia digaji, ditambahi lagi gaji. Saya punya kenalan, saudara. Kenalan itu kita juga ada di Bali ini. Dia usaha dari kecil, toko bangunan. Mulainya dari kecil. Beberapa orang saja karyawannya. Penghasilannya tidak banyak pada waktu itu katanya. Dia katakan, ya gimana ya supaya di saat aku masih merintis usahaku ini bisa berkembang, sementara haknya karyawanku ini bisa tercukupi. Bukan hanya gaji standarnya, tetapi aku bisa ngasih bonus-bonus. Nah, dia cerita, sempat cerita, ya. Daripada aku ajak karyawanku yang tidak banyak itu untuk makan di restoran besar, aku ajak mereka makan rame-rame, bakar ikan yang murah, yang harganya tidak mahal, kita rame-rame, kita sama-sama bakar, kita makan, kita masak bareng-bareng. Sementara yang sebenarnya ada dana untuk makan di restoran, aku simpan. Dan ketika selesai makan, dan ini jadi tradisi, jadi kebiasaan. Makanya dalam waktu 6 sampai 1 tahun, setiap tahun paling enggak itu sudah ada kenaikan gaji, walaupun cuma 50.000 per bulan kenaikannya. Dari mana diambil? Yang harusnya untuk makan-makan sekali, makan-makan di restoran mahal, dan sisihkan itu untuk nambahi semangat mereka, ditambah gajinya 50.000. Bukan sekedar bonus Natalan loh saudara, tapi ditambah gajinya 50.000, sementara makan-makannya tetap berjalan, walaupun dengan cara yang sederhana tapi menyenangkan. Akhirnya apa saudara? Ada beberapa yang dulunya itu karyawannya itu tidak suka ibadah, tidak suka, akhirnya jadi suka. Oh ya bosku ini perhatian ya, gajiku itu walaupun tidak banyak tapi dinaikkan, ada penghargaan. Tahun berikutnya juga begitu. Tahun berikutnya juga begitu. Jadi bosnya ini tidak suka pesta besar-besaran yang wah, tapi dia secukupnya aja, paling makan yang penting kenyang, yang penting senang. Tapi di sisi lain dia sisihkan itu untuk menaikkan gaji, walaupun cuma 50.000, tapi itu sangat berharga bagi anak buah. Lah orang ini betul-betul takut akan Tuhan pengusaha ini. Merintis dari nol, sekarang sudah besar. Tokonya sudah besar. Karyawannya sudah banyak. Dan semua bekerja dengan handal. Karena apa? Diberi semangat. Melihat kesaksian hidup bosnya, ownernya, bosku itu perhatian ya. Jadi semangat dia. Diajak ibadah. Setiap kali memulai kerja, ayo doa singkat. Luar biasa. Menjadi berkat. Dan di usia tuanya pun tetap berbuah. Saudaraku, di tengah kesibukanmu dalam bekerja, dalam berusaha,
Walaupun usaha dan pekerjaan itu adalah ibadah dan pelayan kepada Tuhan, itu bukan berarti menghapus tanggung jawab kita bergereja. Bukan berarti menghapus tanggung jawab kita untuk melayani di dalam gereja. Bukan masalah berapa banyak yang kita lakukan di gereja, tapi seberapa banyak kita memberi hati kita untuk pelayan Tuhan di gereja. Percuma kita ambil pelayanan ini, itu diambil, anak diambil, semua diambil, tetapi sebenarnya tidak ada hati di situ, akhirnya gerundel. Jadi pekerjaan, walaupun itu adalah ibadah sekaligus pelayan kepada Tuhan, tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Karena tanpa, ya, seperti pohon, saudara, pohon itu tidak akan bisa berbuah kalau tidak tertanam dengan betul di tempat yang betul, di tempat yang subur. Hidup kita itu tidak akan bertunas, bertumbuh, berbuah tanpa kita dimulai tertanam di bait Allah, tertanam di dalam Tuhan. Yesus ada dalam hati kita, kita ada dalam diri Yesus. Barulah kita akan berbuah, dan berbuahnya itu akan banyak. Dan Yesus katakan, apa saja yang kau minta, Bapa surga akan memberikan kepadamu. Amin, saudara. Mari kita berdoa.